Sering kesemutan? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Sensasi aneh yang suka datang tiba-tiba, bikin gak nyaman, terus hilang gitu aja. Tapi sebenarnya apa sih kesemutan itu? Pernah gak sih lagi asik-asik duduk bersila, entah itu lagi arisan atau sekedar nongkrong, pas mau berdiri kakinya kayak mati rasa, gering-geringan gitu. Rasanya kayak ada 1.000 semut lagi baris berbaris di kaki kita kan? Ngaku deh, ini sering banget kejadian. Iya kan? Sensasinya tuh unik banget. Ada yang bilang kayak digerayangin semut, ada yang bilang kayak ditusuk-tusuk jarum, bahkan sampai kebas sementara. Nah, ini tuh bukan cuma perasaan kamu doang loh. Ada penjelasan ilmiahnya. Penasaran nggak? Oke, jadi dalam dunia medis, nama kerennya itu parestesia. Ingat ya, parestesia, ini tuh bukan penyakit, tapi lebih ke gejala. Sebuah sensasi aneh di kulit kita, padahal nggak ada apa-apa dari luar yang nyentuh. Jadi itu dia istilah medisnya. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Kalau bukan semut beneran, terus apa dong yang bikin rasanya kayak gitu? Nah, buat ngerti ini, kita harus ngintip dikit cara kerja sistem komunikasi super canggih di badan kita. Coba deh, bayangin saraf di tubuh kita itu kayak kabel listrik. Gampang kan? Tugasnya ya persis kayak kabel, ngirimin sinyal dari pembangkit listrik alias otak kita ke seluruh tubuh. Dan juga sebaliknya. Sinyal-sinyal ini isinya macam-macam. Ada perintah buat gerak, ada info soal sentuhan, panas, dingin, gitu deh. Nah, lihat deh bedanya. Kalau kabel kita sehat, sinyalnya lancar jaya tuh. Kita bisa ngerasain sentuhan dengan normal. Tapi, coba kalau kabelnya ketekuk atau kejepit. Aliran sinyalnya jadi kacau kan? Nah, sinyal error inilah yang otak kita terima dan kita rasain sebagai, yaitu tadi, kesemutan atau geringgingan. Oke, jadi sekarang kita tahu kenapanya. Pertanyaan berikutnya, apa dong yang bikin kabel kita ini keganggu? Apa aja sih biang keroknya? Ternyata ada dua macam nih penyebabnya. Ada yang sifatnya sementara, ada juga yang butuh perhatian lebih. Yang pertama, ini yang paling sering banget kejadian dan tenang aja nggak perlu panik. Ini penyebab sementara. Contohnya, yaitu tadi, kelamaan duduk bersila yang bikin saraf di kaki jadi ketekan. Atau tidur nindiin tangan sendiri. Pernah kan bangun-bangun tangan kayak hilang? Nah itu dia. Atau bahkan pakai sepatu yang kesempitan. Intinya sih cuma karena ada tekanan sementara aja ke kabel kita. Dan kabar baiknya, ini semua cuma sementara. Begitu tekanannya kita lepasin, misalnya dengan lurusin kaki atau gerakin tangan, aliran darah balik lagi normal dan voila, sensasi kesemutannya pelan-pelan hilang. Jadi santai aja, nggak perlu panik. Tapi tunggu dulu. Kita juga perlu tahu nih, kadang kesemutan itu bukan cuma gara-gara salah posisi duduk. Bisa jadi ini tuh sinyal dari tubuh kalau kabel kita lagi ada gangguan yang lebih serius. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, penyebab yang lebih serius ini bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Pertama, kabel kejepit. Ini artinya sarafnya ketekan terus-terusan. Kedua, bahan bakar kurang. Maksudnya tubuh kita kurang nutrisi penting buat saraf, terutama vitamin B. Dan yang ketiga, kerusakan kabel itu sendiri. Biasanya karena ada kondisi medis lain, contohnya diabetes. Yuk kita bahas yang pertama dulu, kabel kejepit. Contoh yang paling umum dan mungkin sering kamu dengar itu carpal tunnel syndrome atau disingkat CTS. Nah ini sering banget dialami sama teman-teman yang kerjanya banyak pakai pergelangan tangan. Kayak ngetik berjam-jam, pekerja pabrik, atau bahkan musisi. Jadi apa sih CTS itu? Gampangnya gini, ada kabel utama ke tangan kita yang namanya saraf median. Nah, saraf ini lewat terowongan kecil di pergelangan tangan. Kalau di terowongan itu ada jepitan, ya kesetrumlah tangannya. Efeknya apa? Kesemutan, kebas, sampai nyeri. Biasanya di 3 jari ini, ibu jari, telunjuk, sama jari tengah. Jari kelingking biasanya aman, soalnya kabelnya beda jalur. Oke, cukup soal penyebabnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara ngatasinya? Kalau kesemutan yang kita rasain ini yang jenisnya ringan, ada loh beberapa tips simple yang bisa langsung kita coba. Yuk kita lihat. Nah, buat kamu yang sering gering-geringan, coba deh lakuin peregangan simple ini. Coba gerakin pergelangan tangannya pelan-pelan ke atas ke bawah. Terus regangin jari-jarinya, buka tutup gitu. Jangan lupa putar bahu sama leher juga, tapi pelan-pelan aja ya. Ini gunanya buat melancarkan aliran darah lagi dan ngurangin tekanan ke saraf.
Tapi tentu aja, mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan? Coba deh ubah gaya hidup jadi lebih sehat. Olahraga rutin, jaga berat badan ideal, terus kurang-kurangin deh alkohol sama rokok. Yang penting juga, cukupi asupan vitamin B kamu. Kenapa? Soalnya vitamin B ini tuh kayak pembungkus atau isolasi buat kabel saraf kita, biar nggak gampang rusak. Oh ya, kalau lagi kumat, kompres hangat juga bisa bantu banget loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Serius, ada beberapa jenis kesemutan yang sama sekali nggak boleh kita sepelekan. Anggap aja ini lampu merah atau alarm dari tubuh kita. Ingat ya, kesemutan biasa itu wajar. Tapi, ada tapinya nih. Jangan pernah abaikan kesemutan kalau gejalanya seperti ini. Ini dia daftarnya, tolong perhatiin baik-baik. Kamu harus segera ke dokter kalau kesemutannya muncul tiba-tiba dan cuma di satu sisi tubuh. Misalnya, tangan sama kaki kanan doang, atau kiri doang. Apalagi kalau dibarengin sama badan lemas, ngomong jadi pelo, atau penglihatan kabur. Ini bisa jadi tanda stroke, jadi jangan ditunda-tunda. Selain itu, kalau kesemutan yang nggak hilang-hilang, malah makin parah, atau kalau kamu punya riwayat diabetes, itu juga harus segera diperiksakan. Ada satu lagi tanda yang bisa kamu cek sendiri di rumah. Coba deh sekarang lihat pangkal ibu jari kamu, bandingin kanan sama kiri. Kalau ada salah satu yang ototnya kelihatan lebih kempes atau menciut, itu namanya atrofi. Ini tanda kalau kerusakan sarafnya udah lumayan parah dan wajib banget diperiksa dokter. Jadi, intinya apa? Kesemutan itu bukan cuma gangguan sepele. Ini adalah sinyal, cara tubuh kita ngobrol sama kita. Kadang dia cuma bilang, ganti posisi duduk dong. Tapi kadang dia ngasih peringatan soal masalah yang lebih serius. Tugas kita adalah dengerin sinyal itu baik-baik. Informasi kayak gini penting banget buat kita semua. Jadi, jangan lupa disimpan ya. Dan yang lebih penting, coba bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Ke keluarga, ke teman-teman, oke? Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.